Halo sobat semua, ketemu lagi di channel Asiterium. Dalam perjalanan saya dari Solo, saya sengaja mampir ke Cirebon. Kalau saya ke Cirebon, saya selalu mampir ke sebuah masjid. Masjidnya sudah berusia sangat tua, mungkin salah satu masjid tertua di Indonesia ya. Jadi waktu itu saya pernah ada kerjaan di Cirebon, saya tuh hampir setiap minggu, ketika saya kontrak kerjaan untuk ke Cirebon, saya selalu mampir ke masjid ini. Kenapa? Karena memang saya tertarik dengan sejarah, jadi kalau ada bangunan-bangunan tua itu saya selalu tertarik untuk mengunjunginya. Terus juga ini masjid, suasana juga asik ya, nyaman, asri. Karena memang masjid ini khas masjid-masjid yang dibangun ketika zaman penjajahan dulu, ada di alun-alun, terletak di alun-alun. Jadi ini masjid sangat cocok memang untuk jadikan tempat istirahat, tempat menenangkan hati dan pikiran ketika sudah berjalan ratusan kilometer dari Solo menuju Bandung. Sobat Asiterium, masjid ini bernama Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Masjid ini dibangun ketika Islam pertama kali disebarkan di Pulau Jawa oleh seorang wali yang bertugas menyebarkan Islam di daerah Jawa Barat, yaitu Syekh Maulana Syarif Hidayatullah atau yang lebih dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Masjid ini dibangun di tahun 1478 Masehi atau 544 tahun yang lalu, di mana di tahun itu juga sebagai penanda pertama kalinya terbentuknya Kesultanan Cirebon, di mana Sunan Gunung Jati sebagai sultan pertamanya. Saat pembangunan, masjid ini dikomandoi langsung oleh Sunan Gunung Jati dan dibantu oleh Sunan Kalijaga. Yang uniknya, sobat-sobat Asiterium, masjid ini diarsiteki oleh seorang patih dari Kerajaan Majapahit yang kemudian masuk Islam, yaitu Raden Sepat. Sehingga nggak heran kalau masjid ini banyak mengadopsi unsur-unsur bangunan candi, yaitu salah satunya adalah punden berundak yang dibangun di pintu gerbang utama dan pagar yang mengitari seluruh masjid. Salah satu daya tarik dari masjid ini adalah terdapatnya Banyu Cis, yaitu mata air yang dijadikan tempat berwudu oleh Wali Songo. Mata air ini nggak pernah kering dan bisa langsung diminum oleh para pengunjung karena aman, karena sudah diteliti oleh lab penelitian di ITB. Sobat Asiterium, selain di pintu gerbang utama dan pagar yang mengelilingi masjid, unsur punden berundak di mana dinding bangunan dipasang atau dibuat dengan filosofi kaki, badan, dan kepala itu diulang lagi di bangunan utama masjid. Sebagai informasi, 3 bagian tersebut melambangkan 3 tahapan yang terjadi dalam kehidupan manusia, di mana bagian kaki melambangkan kehidupan ketika masih dalam kandungan, kemudian bagian badan menggambarkan kehidupan ketika kita hidup di alam dunia, dan bagian kepala ketika kita meninggal dan menghadap Sang Pencipta. Seperti yang teman-teman bisa lihat, dinding bangunan masjid ini masih asli, tebalnya 70 cm dan terbuat dari batu pualam putih yang konon kabarnya dipasang tanpa semen dan hanya menggunakan putih telur. Sedangkan area teras ini dibuat belakangan yang merupakan perluasan bangunan masjid yang mengadopsi bentuk atap khas bangunan Jawa Barat, yaitu julang ngapak. Area teras ini, terutama teras utama yang terletak di bagian timur, itu dibuat sangat luas sobat-sobat Asiterium semua. Karena apa? Karena untuk menjaga kelestarian dan keaslian bangunan masjid utama, kegiatan sholat fardu atau sholat 5 waktu sehari-hari itu dipindahkan ke area teras ini. Jadi area utama masjid hanya digunakan ketika sholat Jumat dan hari-hari besar agama Islam lainnya. Nah, ini adalah area mihrabnya yang digunakan imam untuk memimpin sholat fardu yang terletak di pojok area timur bangunan utama. Dan kayak yang teman-teman bisa lihat semua, seluruh area teras bangunan masjid ini terbuat dari kayu jati dengan diameter ukuran 60 cm. Dan teman-teman semua, sekarang kita lihat salah satu keunikan masjid ini yang pintu masuknya berukuran sangat kecil dan sangat sempit. Pintu masuk unik ini terletak di sisi utara dan selatan, dan yang aktif hanya di sisi utara saja. Pintu ini dibuat sebagai alternatif pengganti pintu utama karena pintu utama itu hanya dipakai ketika hari-hari besar keagamaan saja. Ukurannya yang pendek dan kecil ini dibuat bukan tanpa alasan ya sobat-sobat Asiterium.
Ketinggian pintu yang cuma sekitar 150 cm itu memaksa orang dewasa untuk menunduk ketika memasuki masjid. Itu sebagai simbol penghambaan dan penghormatan. Sementara yang lebarnya cuma 60-70 cm itu memaksa orang dewasa untuk mengantri ketika akan masuk atau keluar dari masjid. Itu adalah sebagai simbol kesabaran dan simbol ketertiban. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam masjid utama. Seperti yang bisa kita lihat, ini masjid tanpa kubah. Seperti masjid-masjid tua yang dibangun ketika awal-awal Islam disebarkan di Indonesia, masjid ini juga menggunakan atap berbentuk limasan. Sedangkan untuk struktur atap itu ditopang oleh 12 tiang utama yang terbuat dari kayu jati dengan diameter 60 cm dengan ketinggian 14 meter. Hanya saja untuk menjaga keaslian dan agar tiang penopang ini tetap kokoh, saat ini ke-12 tiang utama tersebut telah ditambah tiang baja untuk menambah kekuatannya. Walaupun secara tampilan visual tentu ini mengurangi keindahan dan mengurangi keorisinilan bangunan masjid ini. Tapi kita semua tentu harus maklum karena ini untuk menjaga bangunan masjid agar tetap kokoh berdiri, mengingat masjid ini sudah berusia di atas 500 tahun. Itu ya teman-teman, bisa kelihatan pipa-pipa baja itu seperti membungkus tiang-tiang utama masjid ini. Namun begitu, di area dalam ini masih ada beberapa bagian yang dipertahankan keasliannya tanpa ada penambahan material-material baru. Salah satunya adalah mimbar kayu jati berukuran besar penuh ukiran yang masih digunakan untuk menyampaikan khutbah Jumat. Dan mihrab yang terbuat dari batu pualam putih yang juga masih digunakan untuk imam ketika memimpin sholat, terutama sholat Jumat dan sholat-sholat hari raya. Dan seperti pagar, pintu gerbang, dan dinding bangunan utama, mihrab ini pun dibuat memakai unsur-unsur detail bangunan candi. Karena dinding utama masjid terbuat dari batu bata masif tanpa bukaan jendela, maka sang arsitek yaitu Raden Sepat menempatkan ventilasi dan pencahayaan utama itu terletak di bagian atas dinding. Teknik ini membuat area dalam masjid jadi cukup sejuk, nggak pengap, dan mendapat cahaya yang cukup. Ini teman-teman pintu masuk utama yang hanya digunakan ketika hari-hari besar saja, terbuat dari bahan kayu jati yang sangat tebal dan sudah berusia sangat tua ratusan tahun. Dari pintu masuk sebelah kiri ada namanya itu area Maksuroh. Area Maksuroh ini ada area yang khusus diperuntukkan bagi keluarga kesultanan. Nah, area Maksuroh yang sekarang kita sama-sama lihat adalah terletak di bagian belakang sebelah pintu masuk utama, itu diperuntukkan bagi keluarga kesultanan Kanoman. Sedangkan Maksuroh utama yang terletak di area depan, atau tepatnya di sebelah kanan mihrab dan mimbar, itu diperuntukkan khusus untuk keluarga kesultanan kesepuhan. Nah, sobat arsiterium semua, salah satu keunikan masjid ini adalah di salah satu di antara 12 tiang penopang utama ada sebuah balok. Balok ini terletak di area belakang dan terdapat 7 mikrofon. Mikrofon tersebut digunakan oleh 7 orang muazin yang mengumandangkan azan ketika hari Jumat. Ini yang disebut sebagai tradisi azan pitu. Menurut cerita, tradisi ini dimulai pada saat Islam mulai berkembang disebarkan di Cirebon. Karena ajaran Islam cepat berkembang dan cepat diterima oleh masyarakat sekitar, sehingga banyak orang yang tidak suka dan berusaha menghalang-halanginya. Salah satunya adalah menebar teror dengan menggunakan sihir yang dilakukan oleh seorang tokoh yang bernama Menjangan Wulung. Untuk mengusir pengaruh sihir yang menimpa orang-orang yang ingin melakukan sholat, maka Sunan Gunung Jati beserta istrinya yaitu Nyi Mas Pakungsari berinisiatif untuk mengumandangkan azan yang dilakukan oleh 7 orang secara bersamaan. Dan cara ini terbukti ampuh. Sobat Arsiterium, kalau kita mengunjungi masjid ini, jangan kaget. Kalau di beberapa waktu, kaum pria harus sholat di belakang kaum perempuan. Bahkan menurut cerita, ketika hari Jumat Kliwon, kaum wanita juga banyak ikut melakukan sholat Jumat. Tapi Sobat Arsiterium, untuk menjaga toleransi, kita seharusnya nggak terlalu mempermasalahkan hal ini. Karena walau bagaimanapun, masjid ini adalah tempat untuk berwisata religi, dan semua orang termasuk pria dan wanita diberi kesempatan yang sama untuk beribadah secara khusyuk. Nah, gimana Sobat
Asheterium semua. Semoga kalian suka dengan video ini. Bagaimana kita mengulas Masjid Agung yang ada di kota Cirebon, yaitu Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Semoga ini menjadi hal yang positif bagi kalian dan bisa menambah keilmuan, bisa menambah kecintaan terhadap masjid, bisa menambah semangat untuk beribadah juga. Semoga kalian juga tetap bersemangat untuk selalu mensupport channel ini dengan cara kayak biasa, subscribe, like, dan share, dan komen juga. Sampai ketemu di video berikutnya yang mudah-mudahan lebih menarik lagi, lebih bermanfaat lagi di channel Asheterium. Sampai jumpa dan terima kasih sudah menyaksikan.